Oke, hari ini ada 3 slide ya. Semoga semuanya bisa dan berhasil kita selesaikan tepat waktu ya. Yang pertama kita akan bahas soal current asset ya. Tidak banyak sebenarnya isu pajak di sini ya. Isu pajaknya itu ya seperti konsep yang kita pelajari minggu lalu bahwa pajak itu sangat tergantung dengan PSAK ya, dengan GAP. Kalau itu diatur di GAP, pajak nggak ngatur ya ikut GAP, ya ikut PSAK. Tapi kalau pajak mengatur secara khusus, nah itu yang kemudian perlu dipelajari secara khusus di pajak. Jadi memang pemahaman soal perlakuan akuntansi atas suatu transaksi itu menjadi penting, ya, menjadi penting untuk akun-akun seperti ini. Isu-isu seperti ini sepertinya memang nggak dibahas dalam di mata kuliah perpajakan atau PPh Badan gitu ya, karena memang kan lebih banyak yang dibahas adalah akun-akun yang ada di income statement kan. Semoga saya nggak salah ya. Kalaupun masuk di tax management ya bisa jadi masing-masing akun ini dikupas. Ya bagaimana caranya mengelola setiap akun ini untuk bisa menghasilkan atau mengoptimalkan tax avoidance ya atau tax management. Nah, prinsip utama, nah ini ya yang mengulang kembali apa yang minggu lalu kita bahas ya. Prinsip utama dari bagaimana akuntansi pajak itu berelasi dengan akuntansi keuangan ya, dengan standar akuntansi keuangan adalah kalau ingin membuat laporan posisi keuangan khususnya untuk tujuan pajak, maka pakai pendekatannya akuntansi keuangan. Ya pakai pendekatannya standar akuntansi keuangan. Tentu kalau ada ketentuan PPh yang khusus ya untuk setiap elemen, nah disitulah kemudian perlu kita perdalam, ya perlu kita perdalam. Artinya apa? Nanti ngelihat ini mirip kayak belajar AKM, belajar AK, mungkin juga PA, ya. Ya saya pahami bisa jadi ada isu kebosanan nanti, wah ini belajar ini lagi, aku is ahli, ya bisa jadi gitu ya. Nah, untuk laporan posisi keuangan sama dengan akuntansi, ya, tidak ada elemen lain selain 3 elemen ini, ya, aset, liabilitas dan ekuitas. Ini istilahnya PSAK ya. Ini istilahnya PSAK yang mungkin asing, tapi sejak AKM 1, AKM 2 ketika ketemu saya di kelas, udah beberapa kali saya perkenalkan. Ya, jadi PSAK langsung mengartikan, tidak memberi istilah khusus. Dulu aset disebut harta, liability disebut kewajiban atau utang, ekuitas dulu bahkan disebut modal, itu salah banget gitu ya. Yang modal itu harusnya aset. Akhirnya dibuat istilah khusus, liabilitas dan ekuitas. Ini istilah yang harus diingat ya, bukan diingat dalam rangka dihafalin, tapi lebih pada gini. Kalau dengar ada kata-kata bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi pembelian barang, nah itu artinya ya kita ditanya pengakuannya apa, pengukurannya bagaimana, penilaiannya seperti apa, penyajiannya itu kayak apa, bagaimana itu diungkapkan. Jadi perlakuan akuntansi itu nggak lepas dari 5 kriteria ini, ya, nggak lepas dari 5 kriteria ini. Ada saya selalu ingat ya memberikan ini di awal-awal AKM biasanya, supaya tidak bingung ketika ada pertanyaan bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi ABC. Gitu. Kalau di bahasa Inggris sih pertanyaannya what is the accounting of. Ya, makanya chapter 19 yang PSAK 46 akuntansi pajak penghasilan kan judulnya apa? Accounting for income tax, accounting for post retirement benefit. Jadi accounting for itu maksudnya perlakuan akuntansi atas itu. Nah, pengakuan dan pengukuran ini review aja, bukan hal baru harusnya ya. Pengakuan dan pengukuran itu perlakuan akuntansi yang paling awal. Itu kita lakukan ketika kita membuat jurnal umum, jurnal transaksi.
Ingat-ingat aja, kalau mau buat jurnal transaksi itu, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita harus tahu apa nama akunnya kan, yang di debit apa, yang di kredit apa. Itu namanya pengakuan. Saya keluar uang tunai. Satunya saya pakai bayar gaji, satunya saya pakai beli mesin. Oke, yang paling gampang diingat, cash di kredit. Berarti kita mengakui ada cash yang di kredit. Ya, ingat, yang disebut pengakuan ya, itu adalah kapan sih kita meletakkan satu akun, karena akun yang masuk di jurnal umum ya, meletakkan satu akun itu di sisi debit atau kredit. Nah, ketika tadi saya ada transaksi membayar gaji atau membeli mesin pakai uang tunai. Ya. Kapan saya akui itu ya? Kalau transaksi terjadi. Dalam hal ini berarti cash sudah kita transfer atau cash sudah kita serahkan kepada penjual. Itu berarti kita lakukan pengakuan. Nah, pertanyaan debitnya apa? Oh, satunya bayar gaji. Nama akunnya apa ya? Oh, salaries expense. Kapan kita harus ngakuin? Kapan kita harus nulis salaries expense di debit? Nah, itu kembali ke definisi expense. Kapan expense itu diakui? Berarti ketika kita sudah menerima manfaat dari orang lain. Jadi cash-nya itu kita kredit itu ngikut pada pengakuan expense. Ya. Itu pengakuan. Nah, masalahnya jurnal kan nggak lengkap kalau nggak ada angka di debit dan kredit ya. Berapa salaries expense-nya, berapa equipment-nya yang kita debit, berapa cash yang kita kredit. Ketika kita meletakkan angka untuk masing-masing akun, baik di debit atau kredit, itu yang disebut pengukuran. Jadi recognition and measurement adalah perlakuan akuntansi pertama kali. Saya beli mesin 1M. Ya udah equipment ya atau mesin debit to cash 1M. Itu pengakuan dan pengukuran. Kalau penilaian itu jurnal juga, tapi jurnal waktu mau bikin laporan keuangan. Makanya dia disebut jurnal penyesuaian. Apakah nilai 1M waktu saya beli equipment itu tetap akan dicatat 1M nanti? Oh, enggak. Perlu dialokasi, dijadikan expense. Maka munculnya apa? Depreciation expense. Kapan kita ngakuin depreciation expense? Ya kalau kita sudah terima manfaat dari sesuatu, dari mesin tadi. Sudah 1 tahun, sudah pas mau buat laporan keuangan, kita dapat manfaat dari mesin kan? Kita ngakuin expense. Namanya apa? Depreciation expense. Itu apa? Accumulated depreciation. Ya, accumulated depreciation. Ya. Jadi itu penilaian, valuation. Kalau measurement itu dilakukan di mana? Di jurnal transaksi. Penilaian itu dilakukan kapan? Waktu bikin laporan keuangan. Jurnal, tapi waktu mau bikin laporan keuangan. Jadi per 31 Desember atau akhir periode biasanya. Ya. Saya beli inventory. Ya, saya beli inventory. Ternyata akhir tahun waktu mau bikin laporan keuangan, inventory belum terjual. Tolong dong dicek. Lower yang mana? Cost or NRV? Oh, lebih rendah NRV. Bikin lagi jurnal penyesuaian. Itu penilaian. Lalu penyajian. Kapan kita lakukan perlakuan akuntansi yang bicara penyajian atau presentation? Nah, itu ketika kita sudah selesai jurnal umum di awal, jurnal penyesuaian ketika mau bikin laporan keuangan, kan kita posting semua ya. Jadilah buku besar, masuklah ke neraca saldo, dari neraca saldo sudah bisa dipisah, ya mana yang masuk income statement dan mana yang masuk di statement of financial position. Nah, ketika kita memutuskan akun ini masuk di income statement atau financial position, itu bagian dari penyajian. Equipment tadi yang saya debit masuknya di financial position. Salaries expense yang tadi saya debit masuknya di income statement. Itu penyajian, tapi belum cukup. Ketika bikin equipment atau menempatkan equipment di financial position, di sisi mana dia berada? Oh, di aset. Aset yang mana? Aset ada yang current, ada yang long term, ada yang non current. Oh, taruh dia di non current. Meletakkan dia di non current itu tahap akhir dari penyajian, dari presentation. Ya. Apakah cukup ketika kita sudah sajikan laporan keuangan, masukkan di laporan mana, di pos mana dia? Belum. Kalau diperlukan, kayak tadi equipment 1M disusutkan jadi 100 juta. Dapat dari mana 100 juta? Oh, saya pakai garis lurus.
Di mana bisa tahu user ya atau pembaca tahu bahwa itu disusutkan pakai straight line? Ya lihatnya dari ya pengungkapan, dari disclosure. Pada laporan keuangan apa kita lakukan disclosure? Semua sudah bisa jawab. Notes to the financial statement. Nah, itulah yang disebut perlakuan akuntansi. Nah, ini jangan dilupain ya. Karena besok kalau praktek di akuntansi ya pasti akan sering ngomong ini. Ini jadi kayak bahasa bahasa gaul anak akuntansi gitu kan. Kayak bahasa gaulnya anak Jaksel gitu ya yang campur antara Indonesia, Inggris dan semacamnya. Ya, ini harusnya jadi bahasa sehari-hari kalau kita praktik di akuntansi. Perlakuannya gimana nih? Gue insecure nih. Bestie insecure gue nih. Gimana nih perlakuan akuntansinya? Pusing, mau healing aja. Jadi bahasa-bahasa kayak gitu itu harusnya ada ketika kita bicara dalam konsep akuntansi. Nah, aset ini definisinya ya. Bisa cari di semua textbook ya, literatur pasti ada lah ketemu apa definisi aset ya. Bahasa Inggrisnya aset, di Indonesia kan aset atau kadang disebut harta ya. Dulu disebut aktiva, saya nggak tulis karena aktiva bahasa akuntansi dinosaurus, harusnya udah punah ya. Intinya adalah waktu pada tanggal laporan keuangan ya, bisa 31 Desember atau akhir laporan keuangan, itu saya sadar ya, saya sadar bahwa oh, ada sumber daya yang saya kuasai per 31 Desember. Kuasai ini tidak harus dimiliki secara legal, tapi saya mengendalikan. Mesin punya orang lain, tapi ada di saya. Saya pakai selama masa manfaat dia. Berarti sebenarnya saya yang menguasai. Walaupun saya hanya nyewa, walaupun sertifikat kepemilikan ada di orang. Itu juga aset buat saya. Ya. Jadi ketika 31 Desember atau tanggal laporan keuangan ada sesuatu yang saya kuasai karena di masa lalu ada transaksi, dan di masa depan, jadi per 31 Desember saya sadar saya menguasai sesuatu karena di masa lalu ada transaksi untuk dapat aset tadi. Dan saya tahu di masa depan saya bisa dapat sesuatu dari sesuatu tadi. Akan ada yang mengalir ke saya di masa depan, itu aset. Tapi kalau per 31 Desember kita lihat sesuatu, mesin contohnya, lalu kita ingat, oh iya di masa lalu sih saya beli. Tapi di masa depan kayaknya ini nggak akan memberikan saya manfaat. Entah dia sudah usang, entah sudah nggak bisa dipakai. Jadi itu nggak boleh jadi aset. Walaupun dia berbentuk fisik. Berarti apa? Nanti di-loss-kan tuh, di-expense-kan. Ya. Jadi nggak usah lagi sudah menghafal definisi aset, tapi coba bayangkan bagaimana definisi ini kemudian diinterpretasikan ketika melihat sesuatu. Ya, ketika melihat sesuatu. Ya, relasi kita dengan teman-teman itu aset. Ya, bukan masalah hitung-hitungan untung rugi ya. Di masa lalu saya pernah kenal si A. Ya, jadi hari ini umpama kita mau bikin laporan keuangan hidup kita, di masa lalu saya bersyukur pernah kenal Petrus Alfredo. Ya. Karena di masa depan saya yakin ketika saya dalam kesulitan, Petrus Alfredo akan bantu saya. Berarti kan ada sesuatu yang mengalir ke saya, minimal penghiburan atau dibantu secara dana. Itu kan berarti aset. Relasi saya atau bahkan Alfredo sebagai teman ini aset saya. Begitu membayangkan sesuatu. Tapi kalau kita punya sesuatu yang justru di masa depan akan membuat kita mengeluarkan atas dia, ya keluar, yaitu berarti masuknya kalau nggak expense, ya liability. Ya, liability. Ini definisi aset yang sekali lagi selalu ada di berbagai macam literatur akuntansi. Cuma saya ingin mengingatkan kembali apa sih aset itu. Nah, istilah aset ini, harta ini berarti milik siapa? Milik perusahaan. Ya, jadi aset atau harta itu bukan milik pemilik. Aset itu milik perusahaan. Nah, aset milik perusahaan sumbernya ada dua. Satu dari pemilik, satu dari pihak ketiga, yaitu selain pemilik. Kalau itu milik pemilik, namanya ekuitas. Kalau itu milik pihak ketiga, namanya liabilitas. Jadi aset ini sebenarnya perusahaan. Perusahaan punya gedung. Perusahaan punya inventory. Perusahaan punya
apa? Supply. Perusahaan punya investasi, itu kan semua aset. Itu perusahaan. Ya, tapi harus dilihat dari mana kita dapat atau dari mana perusahaan memperoleh cash, ya investment, ya accounts receivable. Itu sumbernya nggak jauh-jauh dari dua tadi, ya, dari pemilik, dari kreditor. Makanya ada equity, ada liability, ya. Makanya sebenarnya istilah capital, makanya diganti tuh sekarang ya, itu tidak pas untuk equity. Capital itu ya aset. Capital itu ada dua sumbernya, ekuitas dan liability. Sehingga disebut struktur capital, struktur modal. Jangan lagi anak akuntansi menyebut yang namanya equity itu modal. Modal itu ya aset, ya. Yang aktiva itu ya itu tuh modal sebenarnya, bukan ekuitas. Ya. Pak, kan ada istilah modal saham. Iya, itu berarti aset yang diperoleh dari pemilik. Makanya disebut modal saham. Ya. Padahal sebenarnya ya, liability itu juga modal secara konsep ya. Itu modalnya si kreditor karena dengan dia taruh duit di perusahaan, minimal kan dia akan dapat pengembalian pokok hutang. Bahkan dia dapat return dalam bentuk interest. Jadi sisi kanan dari statement of financial position yang isinya liability dan equity itu ada dua esensinya. Pertama, itu adalah apa? Penanaman modal, satunya oleh investor, satunya oleh kreditor. Ya. Sisi kedua atau perspektif kedua terhadap liability dan equity adalah itu dua-duanya hutang. Bukan hanya liability sebenarnya hutang, equity juga hutang. Liability hutang ke pihak ketiga, equity hutang kepada pemilik. Ya, kalau belajar teori akuntansi, bahasa-bahasa filosofi atau konseptual kayak gini akan sering keluar. Ya, relate nggak ya sih dengan nanti saya lulus? Ya tergantung. Anda melanjutkan jadi akuntan, jadi konsultan pajak nggak? Ya, kalau nggak memang nggak relate. Ya, relate nggak sih AKL itu nanti kalau saya lulus? Ya tergantung Anda kerja di mana. Jadi besok kalau balik kampus, saya pasti atau dosen pasti sambut dengan sukacita ya. Tapi jangan sekali-sekali cerita, wah saya belajar mikro itu nggak nggak ngefek ya, karena memang bidang usahanya tidak langsung terkait dengan inflasi, tidak langsung terkait dengan tingkat suku bunga. Tapi coba kerja di perusahaan jasa keuangan, minimal kan ngitung-ngitung indikator makro kan ada di sana. Wah, aku yo kerja nggak ono itu laporan keuangan konsolidasi ya, sorry bos. Berarti kamu tidak masuk di perusahaan induk anak, kamu masuk di perusahaan ya mungkin yang lagi berkembang UMKM karena nggak ada KL di sana. Jadi relate atau tidaknya ilmu yang kita pelajari itu tergantung nanti kita akan berkiprah di mana. Ya, kalau Anda berkiprah di luar akuntansi ya tentu ini ya kayak nostalgia masa lalu, ya, nostalgia masa lalu. Jadi selama memang masih diwajibkan untuk mempelajari ini ya memang harus terima ya. Nah, apa harta atau aset menurut ketentuan PPH? Yang membedakan adalah ini secara prinsip. Pokoknya kita bisa mengendalikan, nggak perlu pakai bukti macam-macam itu aset. Tapi kalau PPH harus ada bukti hukum. Kemarin ketika saya share soal PPS itu ya, yang baru tadi saya upload di YouTube, itu kan intinya adalah apakah kita wajib mengungkapkan harta atau tidak di dalam SPT. Ya. Kalau saya nggak mengungkapkan atau lupa mengungkapkan harta, harusnya betulkan aja SPT-nya. Tetapi catatannya adalah harta yang saya dapat itu memang tidak layak kena PPH atau sudah pernah kena PPH. Saya dapat uang nih, ya dari gaji, dipotongkan sama kantor, uangnya saya beliin aset. Asetnya lupa saya laporkan di SPT. Menurut saya nggak perlu PPS. Masukkan aja langsung ke pembetulan SPT. Toh gaji tadi sudah dikenakan PPH. Saya dapat hibah, ya asetnya lupa, atau bahkan waktu itu saya pikir hibah kan nggak kena PPH, ngapain saya masukkan sebagai aset.
Tiba-tiba ada PPS, saya baru, aduh iya ya, aku belum melaporkan tanah bangunan hibah atau warisan nih. Aslinya kan nggak kena PPh. Kalau kita ikutkan PPS kan jadi kita yang tahu pajak ya. Ini nggak kena PPh, tapi saya kok harus bayar uang tebusan. Saya salah secara administrasi tidak laporkan, tapi kan substansinya itu nggak kena PPh. Ya sudah, berarti saya harus tertib administrasi. Mulai sekarang saya betulkan aja. Ya cuma akan berbeda ketika kita bicara di tataran praktis nanti ya. Bisa jadi teman-teman pajak, bapak-bapak fiskus itu akan ngomong, oh wajib ikut PPS. Ya itu normatif juga sih, oke lah. Karena memang kan aturannya adalah pengungkapan sukarela. Kamu nggak mengungkapin ketahuan, ya kena sanksi. Tapi poin yang ingin saya katakan gini, kalau saya dapat tanah atau bangunan, ya, lalu saya memasukkan ke SPT, itu nggak serta-merta juga benar. Intinya kan aset itu, harta itu ya, harta dari sisi dari sisi pajak itu harus ada pemiliknya, harus ada tempat SPT-nya. Nah masalahnya kalau saya dapat warisan tadi, ada nggak bukti dari notaris bahwa saya dapat warisan? Kalau belum ada bukti dari notaris, itu masih miliknya pemberi waris. Kalau pemberi waris seumpama ya wajib pajak yang sudah meninggal dunia, ya jangan dulu SPT-nya, NPWP-nya dihapus. Minggu lalu ada yang nanya kayaknya ya. Bukan minggu lalu, pas onsite. Saya mau di-NE kan atau dihapus Pak NPWP saya. Ya lihat-lihat dulu kasusnya. Ya, saya punya relasi lah ya. Dia minta tolong untuk isi SPT. WP ini sudah meninggal dunia. Ya. Dia bilang ini mau dihapus nggak? Saya bilang selama belum bagi warisan jangan, karena asetnya masih milik si WP yang meninggal. Nanti kalau bagi warisan baru hapus NPWP, nggak perlu ada SPT. Jadi memang PPh itu sangat legalis, harus ada bukti, ya. Itulah makanya kalau pengen tidak ikut PPS, hanya ingin pembetulan SPT, ya memang bukti harus disiapin. Jadi nggak bisa sementara, wah kata Pak Agus nggak perlu ikut PPS. Ya langsung aja betulin SPT. Punya nggak bukti, ya bahwa kita itu sudah pernah kena pajak. Kenapa, Lawrence? Pak, saya ingin tanya Pak masalah tentang ini Pak. Bapak kalau misalnya bilang apa harta itu kan kalau misalnya kita sudah menyelesaikan kewajiban perpajakannya tidak selama maksudnya belum kita cantumkan kita bisa melakukan yang namanya pembetulan kan Pak. Nah tapi di PPS-nya sendiri tidak diperbolehkan Pak pembetulan dan kalau misalnya tidak ikut PPS akan dikenakan sanksi 30% itu sama uplift factor itu Pak. Makanya saya bilang kalau bicara PPS dan itu hanya bicara, besok kan ada ya tax accounting program dengan IKPI ya. Kalau bicara PPS dan itu pakai aturan hukum, ya betul seperti yang Lawan sampaikan, itu terbaca kok, semua orang bisa baca. Kalau sudah kayak gitu ngapain ada sosialisasi? Ya baca aja aturan, ya. Tapi yang saya sampaikan tadi itu substansi. Saya balik sekarang, Anda loh dapat warisan dalam bentuk tanah. Semua yang sudah belajar pajak pasti yakin, yang namanya tanah itu selama belum dirubah, warisan dalam bentuk tanah, itu bukan objek PPh. Coba Anda bayangin, hanya karena lupa mengisi SPT di bagian harta, saya harus bayar uang tebusan. Ya, saya tidak mengatakan aturan itu salah. Aturan sudah dibuat. Itu undang-undang, bukan ya? Undang-undangnya HPP ya. Intinya peraturan Menteri Keuangan ya. Sudah ada. Tapi kalau saya jadi orang pajak ya mungkin juga sulit ya kalau saya jadi fiskus, karena saya kan ada di bawah otoritas DJP. Tentu saya ditanyain atasan, kok kamu bebasin orang sih? Ya tentu kalau saya jadi orang pajak, di sisi saat lain sebagai Agustolus saya akan jawab nggak perlu, ya pembetulan aja. Betul, secara hukum nggak salah yang Lauren sampaikan, tertulis kok itu. Ya, yang saya sampaikan tadi itu substansi. Makanya saya bilang, ya terbukti kan dari kata-kata Lawrence ini orang pajak banget. Saya orang akuntansi. Lawrence lihat apa? Hukum. Lihat yang tertulis. Saya lihat substansi. Gitu loh Lawrence jawabannya. Jadi nggak salah kok yang kamu sampaikan. Tapi apakah yang saya sampaikan juga salah? Secara hukum mungkin iya, tapi secara substansi. Sudah dapat warisan harusnya nggak kena pajak. Saya hanya lupa lapor. Ya, makanya coba ditelaah. Kenapa namanya PPS, bukan tax amnesty? Ya kan? Kalau memang ini adalah karena saya nggak bayar pajak, ya
tulis ini program tax amnesty jilid 2. Nggak ada loh di undang-undang itu tax amnesty, yang ditulis program pengungkapan sukarela. Berarti kan substansinya beda antara tax amnesty dan pengungkapan sukarela. Dari situ aja masa nggak terganggu sih? Yang lalu undang-undang tax amnesty. Kenapa nggak undang-undangnya di amandemen aja, diperpanjang? Ini malah dibuat PPS. Ya, itu tapi perspektif saya sebagai Agustoli, akademisi, ya, yang melihat substansi. Kalau teman-teman saya yang ada di DJB ya pasti ngomong seperti kata Lawrence, nggak bisa pembetulan, harus dan silakan aja, ya. Nah, yang saya sampaikan sekali lagi itu tadi ya, balik ke konsep akuntansi yang melihat apa, esensi, ya, substansi, bukan legal, gitu Lawrence. Iya Pak, jelas Pak. Oke, thank you. Saudara-saudara, salah satu prinsip leadership, ya, salah satu prinsip untuk jadi leader itu harus terbiasa melihat esensi. Karena kalau Anda jadi leader, ya, jadi ketua hima, ya kayak Abraham gitu. Apa-apa bilang, oh aturannya gini. Nggak perlu ada ketua hima kalau hanya balik ke aturan. Ya kan, aturannya sudah jelas kok, semua bisa baca. Justru leader itu muncul ketika ngeliat, oh ini aturannya yang kurang pas. Ya, harusnya bisa ngomong nih kemana, ke tax accounting program nih ada anak hima yang memang stance-nya bermasalah. Ada masalah ini. Kalau hanya aturan dia sudah telat mungkin. Tapi harusnya bisa dibantu karena esensinya adalah, makanya di keadilan itu ya, ini sedikit melebar. Di keadilan itu ada istilah yang selagi ngehit sekarang di bahasa hukum, mungkin pernah baca, restoratif justice. Ada banyak orang yang diampuni sekarang, ya, mencuri buah di kebun itu melanggar hukum pidana, diwadukan oleh pemilik kebun umpama. Tapi ketika sampai di jaksa, ya jaksa bisa nanya, maksud sih nggak dimaafkan, ini perkara receh loh, dia sudah minta maaf, ya. Kalau si pemilik buah itu mengatakan, oh ya sudah, nggak perlu dilanjutkan lebih lagi, ya sudah, diampuni, ya, tidak perlu lagi sampai ke pengadilan. Salah nggak si jaksa waktu tidak memproses? Enggak, ya, nggak akan disalahkan karena ya yang punya aja sudah maafin. Nah, saya makanya waktu baca restoratif justice, saya bilang, wah ini Kristen banget nih, ya. Apa sih dosa kita, ya? Cari dosa itu berat banget semua kan, coba deh ditulis dalam dosa itu berat banget tapi dimaafkan, ya. Itu kan Kristen banget, berarti Tuhan aja maafin dosa yang paling besar. Ini dalam tanda kutip dosa duniawi ini kan semua dilakukan karena memang kita makhluk lemah, ya. Restoratif justice itu bagus tuh. Selain juga meringankan tugas teman-teman aparat hukum yang masa dikit-dikit ada apa-apa lapor gitu ya. Sekarang kan lagi zamannya gitu kan. Ada yang salah ngomong apa dilaporin. Ngomong baik-baik kok. Ayo berdiskusi gitu. Nggak apa-apa perang komen di Facebook atau Instagram. Masih ada Facebook ya. Di Instagram gitu. Daripada nyusahin orang hukum gitu lapor-laporan. Ya, agak melebar. Karena saya menekankan, oke, sesuatu itu diatur, ya. Tapi kalau itu diatur dan kita hanya ngelihat itu aja, ya kita cukup jadi jadi manajer. Kita nggak akan pernah jadi leader. Tapi ketika kita coba cari ya esensi dari satu kesalahan orang dan kita coba memaklumi, ya kita berikan dia pemahaman, kita ampun, ya itu, atau kita cari solusi atas kasus-kasus gitu ya, bukan hanya melihat aturan. Nah, itu fungsi leader di sana. Ya. Harta, sekali lagi harta didasarkan oleh oleh aturan SAK kecuali diatur secara khusus ya oleh pajak. Harta lancar itu sama seperti yang dulu kita pelajari tentang current asset, itu disajikan atau kelompoknya itu didasarkan pada likuiditas, ya, yang paling tinggi likuiditasnya itu ditaruh paling atas, urut ke bawah. Ada pendekatan lain malah yang paling liquid malah paling bawah. Kayaknya reverse-nya Inggris gitu ya, pakai itu. Kalau SAK tetap cash yang paling atas gitu ya. Nggak penting, yang pasti
harus urut, entah urut dari bawah atau urut dari atas tingkat likuiditasnya. Nah, yang perlu diingat, disebut dia aset lancar kalau jatuh temponya 1 tahun. Sejak kapan? Sejak kita nyusun laporan keuangan. Jadi kalau dia jatuh tempo 12 bulan ke bawah, itu masuk aset lancar. Masih ingat dulu ada patokan lain selain 1 tahun ya, yaitu siklus operasi normal. Ya. Jadi kalau yang dipakai siklus operasi normal ya bisa jadi siklus operasi normal lebih dari 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Ya, tergantung judgement-nya perusahaan pakai apa. 1 tahun atau siklus operasi normal. Siklus operasi normal itu maksudnya sejak kita keluar uang sampai kita dapat balik uangnya. Ya, tapi jarang itu dipakai. Umumnya kita pakai yang praktis saja, pakai 1 tahun gitu ya. Lebih dari 12 bulan atau 1 tahun non current. Kurang ya atau pas ya harta lancar. Ya. Nah, ini klasifikasinya. Dia direalisasi, digunakan atau dijual atau diperdagangkan gitu ya. Jadi ya sangat-sangat liquid ya. Nah, cash atau cash equivalent termasuk dalam harta lancar kecuali restricted cash. Masih ingat ya? Itu cash tapi dibatasi. Cash itu gampangannya saya mau pakai kapan aja bisa. Ya, tapi kalau sampai dibatasi ya itu restricted cash. Umumnya restricted cash sebenarnya masuk di cash equivalent. Atau kalau enggak, masuk dia di non current asset. Saldo minimum bank itu cash loh. Tapi nggak bisa kita ambil tuh karena dibatasi. Ada uang di perusahaan tapi jangan dipakai untuk ini, mau dipakai untuk lunasin utang tahun depan. Berarti kan cash tapi dibatasi. Ya itu bukan harta lancar berarti kalau ada pembatasan. Nah, ini klasifikasinya nih. Ini semua harta lancar ya. Kalau pajak butuh informasi ini ya lihat aja informasinya akuntansi. Ya. Akun-akunnya atau pos-posnya sama kayak posnya akuntansi. Apa itu kas? Definisinya kan sudah kita sering dapat ya. Mulai PA ya. Sama. Ini diambil dari draft pedoman umum akuntansi untuk tujuan pajak. Sengaja saya tulis judulnya di bawah. Sama ya, akun-akunnya posnya kan sama kayak istilahnya akuntansi. Jadi ya harusnya bukan sesuatu yang baru buat kita. Restricted cash disajikan terpisah. Kas kecil, gaji, dividen juga disajikan terpisah. Tapi kadangkala ya restricted cash, kas kecil, gaji, dividen ini kadang juga lancar, kadang tidak lancar. Tergantung jatuh temponya kapan, tergantung dibatasi atau tidak. Ya, jadi cash equivalent itu bisa jadi masuk di non current kalau kita batasi ya penggunaannya. Nggak mesti masuk di harta lancar. Kapan cash atau cash equivalent itu kita akui ya saat ada penambahan. Jadi jumlah cash kita awal 1.000 jadi 1.200. Nah, saat itu terjadi penambahan, cash sudah boleh didebit atau cash equivalent sudah boleh didebit. Ya. Kapan dihentikan ya waktu cash-nya dikeluarkan. That simple ya, that simple. Tapi perlu diingatkan. Sebesar apa kalau cash dan setara cash itu diakui? Sebesar nominal. Bagaimana kalau ada selisih kurs? Pernah nggak ya? Pernah mungkin kalau di AKM 2 saya ajarin dikit, tapi kalau di perpajakan atau di PPh Badan saya ragu apakah ini masuk. Tapi intinya gini, pajak itu sebenarnya bisa pakai metode selisih kurs yang digunakan akuntansi. Sebelum 31 Desember, saya pinjam uang 1.000 US dollar. Saya pinjam uang 1.000 US dollar. Waktu itu kursnya 1:10.000. Berarti kan saya harus sajikan dalam rupiah ya. 10.000 kali 1.000 berarti 10 juta utang saya. Per 31 Desember, kursnya jadi 10.500. Utang saya jadi 10.500.000. Berarti saya loss 500. Kalau pajak mau ngikut cara tadi silakan, monggo. Tapi pajak kadang nggak pakai cara itu. Dia memilih cara kedua yaitu metode yang namanya metode kurs realisasi. Berarti kalau sebelum 31 Desember 2022 utang saya adalah 1:10.000 sebesar 10.000 US dollar,
Maka kalau per 31 Desember ada perbedaan kurs dengan yang awal, itu pajak nggak nyatat. Ya. Pajak baru nyatat kalau saya lunasi setelah 31 Desember. Setelah saya lunasi ternyata kursnya waktu itu 1:9.000. Saya untung kan? Ada gain pajak di tahun saat terjadi realisasi. Loh, berarti beda antara akuntansi dan pajak. Iya, tapi hanya beda waktu. Ya, temporary difference. Akuntansi itu ngakuin apa? Keuntungan atau kerugian per 31 Desember, keuntungan atau kerugian pada waktu realisasi. Tapi kalau di total angkanya pasti sama dengan angkanya pajak, yang dimana pajak itu membandingkan realisasi dengan yang awal. Balik ke contoh saya ya. Awalnya berhutang 10.000 US dollar. Waktu itu kursnya 1:10.000, berarti hutang kita 10 juta. Per 31 Desember, nilainya jadi 11.000 lah, biar gampang. Berarti hutang saya 11 juta. Saya rugi 1 juta. Ada loss on foreign exchange 1 juta. Kalau pajak ikut itu berarti nggak ada koreksi fiskal. Tapi kalau pajak tidak ikut itu berarti kan ada koreksi fiskal 1 juta. Koreksi fiskal positif karena loss tidak diakui di pajak. Pas pelunasan setelah 31 Desember, itu kursnya jadi 9.000. Kursnya jadi 9.000. Ya. Awalnya per 31 Desember jadi 11 juta. Pak, saya lunasi, saya hanya bayar 9 juta. Berarti kan saya untung 2 juta ya. 11 jadi 9. Ingat loh, per 31 Desember utang saya jadi 11 loh. Berarti waktu saya lunasi 9 juta, saya untung 2 juta. Ya. Berarti saya tahun pertama rugi 1 juta, pas tahun kedua untung 2 juta. Ya. Berarti netnya berapa? Netnya 1 juta ya. Untung 2 juta, rugi 1 juta. Berarti saya masih untung 1 juta secara akuntansi. Kalau pajak mau ikut itu, silakan, nggak ada koreksi. Tapi kalau pajak pilih yang namanya ini nih, metode kurs realisasi, berarti dia nggak lihat 31 Desember, dia hanya lihat waktu pinjam, ya, 1:10.000, berarti 10.000 kali 10.000. Waktu lunasin 1:9.000, berarti lunasin 9 juta. Berarti pajak di tahun kedua ngakuin untung 1 juta. Tahun pertama nggak ngakuin apa-apa. 0 tambah 1 juta gain, totalnya netnya gain 1 juta. Tadi akuntansi, loss 1 juta plus gain 2 juta. Netnya kan gain 1 juta, sama ya. Itu beda waktu. Ya. Ada tuh di PSAK 46, akuntansi atas pajak penghasilan ya, chapter 19. Ya. Kisoenwegen AKM 2. Oke. Jadi ini menekankan atau menjelaskan, menegaskan pajak itu pakai metode kurs realisasi di praktek. Tapi secara teori dia bisa ikut miliknya akuntansi. Disertai dengan bukti pendukung ya. Apalagi untuk tujuan pemeriksaan. Kalau ini, wah ini udah ahli juga ya. Accounts receivable, receivable. Bukan accounts receivable, karena accounts receivable itu hanya part of receivable. Ya, ini juga momen untuk mengulang atau mengingat kembali. Ya, 3 kotak ini sebenarnya isinya sama, total receivable. Kotak pertama itu melihat receivable dari sisi apakah hubungannya dengan core business atau tidak. Kalau itu terkait dengan core business itu trade receivable. Ya, tapi kalau tidak itu namanya non trade receivable. Tapi bisa kita lihat juga dari kotak kedua. Munculnya karena apa? Oh, munculnya karena pinjam meminjam uang, itu notes receivable. Oh, munculnya karena jual barang secara kredit. Oh, itu accounts receivable. Ya, jadi kotak 1, 2, 3 ini totalnya sama-sama total receivable, anggap aja 1M. Tapi kotak pertama melihatnya dari core business atau enggak. Kalau kotak kedua, itu terkait jualan barang atau meminjamkan uang. Ya. Piutang bunga. Kita punya piutang bunga. Kalau di sini tergantung, kalau kita jasa keuangan ya jadi trade receivable. Kalau di sini dia yang mana? Piutang bunga. Oh, yang notes receivable. Ya, bukan account receivable. Account receivable umumnya muncul karena jual barang secara kredit.
Kalau di kotak ketiga ya tergantung piutang bunga itu jatuh temponya berapa lama. Umumnya sih jatuh temponya cepat, berarti current receivable. Jadi yang kotak ketiga ini melihat receivable dari sisi kapan dia jatuh tempo. Akuntansi banget. Nggak lama saya di sini. Ya, saya percepat. Ini cara membedakan yang sederhana ya antara accounts receivable dan notes receivable. Kotak keberapa tadi tuh? Kotak ke yang tengah. Accounts itu umumnya muncul karena lisan. Kalau notes tertulis. Accounts umumnya muncul karena transaksi jual beli barang. Kalau notes umumnya muncul karena pinjam duit. Tapi bisa aja pinjam meminjam ya nggak pakai tertulis, nah itu accounts receivable. Bisa aja jual beli barang tapi dikenakan bunga, itu notes receivable. Tapi ini teori dasarnya. Nah, kalau bicara accounts receivable ya atau piutang usaha, kita harus menyajikan yang namanya piutang usaha atau accounts receivable berdasarkan NRV atau CRV, net realizable value atau cash realizable value. Jadi nilai brutonya berapa, kurangi dengan ada yang namanya pengurang, baru bawahnya itu namanya NRV atau CRV. Jadi account receivable kurangi dengan pengurang, muncul CRV. Apa nama pengurangnya? Betul sekali, AFDA. Ya, accounts for allowance for doubtful accounts. Ya, cadangan kerugian piutang. Dia saldo normalnya di kredit karena kan AR ada di debit. Ya, itu cash realizable value. Kalau soal pelaporan gimana? Tadi ada kotak ketiga ya, current and non-current receivable ya, jatuh tempo lagi kapan? Ya, kalau setahun kurang short term, lebih dari setahun long term. Tapi cara kita menyajikan itu cara apa ya? Kalau cara menyajikan bisa penilaian, bisa juga penyajian ya. Kalau short term itu penilaian berarti ya. Itu nanti di akhir tahun kalau kita masih punya short term receivable, maka dia akan dilaporkan pakai NRV. Ya. Sementara kalau long term receivable itu nggak pakai NRV. Long term receivable itu di present value kan. Jadi nggak semua piutang itu pakai NRV. Kalau piutang jangka panjang lebih dari 1 tahun harus di present value kan. Ya, selama ini kita belajar pasti di benak kita, oh semua pakai AFDA, nggak semua piutang pakai AFDA, hanya piutang jangka pendek. Ya. Nah, bagaimana dengan metode penghapusan piutang? Ya, bagaimana dengan metode penghapusan piutang? Ada 2. Yang akuntansi banget yang kanan kita ya, di mana cadangan kerugian piutangnya itu sudah diestimasi sejak awal. Ya, yang kiri yang direct write off bukan berarti tidak dipakai, silakan dipakai, tapi kalau Anda sudah perusahaan terbuka yang sudah harus pakai PSAK berbasis IFRS, ya mbok jangan lagi pakai direct write off karena salah kalau di audit. Ya. Ini yang mirip saya sering sebut, kita dikasih 2 makanan gitu ya. Satunya mungkin telur asin, satunya ayam goreng. Biasanya prefernya ayam goreng gitu ya. Direct write off itu bukan haram, tapi kadang tidak dipilih, lebih dipilih yang allowance. Ya. Selama kita usahanya masih kecil silakan pakai direct write off. Tapi kalau sudah besar, sudah material usaha kita, mau nggak mau harus pakai allowance. Ini ya yang kita pelajari dulu di chapter 7 AKM 1. Nah, cara menghitung besarnya bad debt expense atau allowance tergantung ya. Allowance itu dihitung pakai persentase penjualan atau persentase piutang. Ya. Kalau yang atas itu based on income statement, yang bawah based on financial position. Ya. Mana yang lebih matching? Kalau ini kan yang lebih matching kan yang kanan ya, yang allowance. Tapi allowance mana yang lebih matching? Harusnya yang percentage of sales.
Karena salesnya ada, bebannya ada. Ya kan? Salesnya ada, bebannya ada. Terus apa keuntungannya percentage of receivable? Dia lebih CRV. Dia lebih NRV. Dia lebih menyajikan net realizable value. Karena AFDA itu langsung dihitung based on AR. Jadi ada plus minusnya. Masalah dua ini bukan masalah mana yang dipilih, silakan. Ya, silakan memilih kalau di praktek. Ya, yang lebih gampang yang atas ya. Penjualan kalikan persentase, udah, itulah bad debt expense, AFDA-nya ngikut. Kalau yang bawah kan sama-sama sering ketipu ya. Persentase kali AR, oh itu langsung masuk jurnal, nggak boleh. Itu saldo akhir AFDA. Berarti yang masuk jurnal yang mana? Saldo akhir AFDA kurangi saldo awal AFDA. Ya. Nah, bagaimana pajak? Pajak ngikut nggak yang tadi? Rata-rata ngikut. Kecuali untuk tujuan penghitungan kerugian piutang. Ya. Pajak itu secara umum nggak pakai allowance. Dia pakainya direct write-off. Kecuali untuk objek-objek tertentu, utamanya yang terkait dengan perusahaan jasa keuangan. Ya, kayak ini nih, bank. Pokoknya yang nyalurkan kredit. Yang memang kerjaan tiap harinya itu terkait yang mungkin terpapar risiko gagal bayar. Ya wajar dong kalau kemudian mencadangkan. Jadi jangan sampai ngomong ya, pajak nggak pakai allowance sama sekali. Boleh untuk apa? Objek-objek tertentu. Ya, ini boleh semua nih. Nggak tahu saya sajikan nggak di belakang cara-caranya ya. Oh nggak ada. Ini adalah syarat untuk kita mengakui beban kerugian piutang di pajak. Ya. Jadi 2022 saya ngitung bad debt expense to AFDA. Di akuntansi ada bad debt expense, pajak belum. Karena bad debt expense-nya muncul dari cadangan. Berarti di 2022 belum ada bad debt expense-nya pajak. Tahun depan ternyata benar-benar nggak bisa ditagih. Wah, berarti tahun depan akuntansi nggak ada bad debt expense, pajak ada. Belum tentu. Oke, kalau tahun 2023 ada piutang yang nggak bisa ditagih. Tapi apakah memenuhi kriteria ini? Apa saja kriterianya? 1, sudah pernah jadi expense di akuntansi. Bisa ya, karena kan tahun lalu sudah pasti jadi expense, kan pakai allowance. Tapi kalau kita di akuntansi pakai direct write-off juga, apakah memenuhi? Yang pertama, menurut saya iya. Karena toh mau nggak mau di akuntansi ketika saya pakai direct write-off, saya juga ngakuin beban to piutang ya, bukan beban to allowance ya. Bad debt expense to AR kalau kita pakai direct write-off. Jadi harusnya syarat pertama ini receh lah, bisa dipenuhi. Syarat kedua, ini yang mulai agak-agak trade-off, memilih. Kita harus menyerahkan daftar piutang yang tidak bisa ditagih ke DJP. Kalau yang punya hutang ke kita itu orang yang punya relasi dengan kita, kalau kita serahkan nama dia ke DJP, waduh kasihan dong. Dia tidak bayar piutang itu pasti ada sebabnya. Nah itu makanya tadi ada restoratif justice ya, sudahlah dimaafkanlah. Dilepas sudah nggak usah diminta lagi piutangnya, baik di akuntansi maupun di pajak. Tapi ketika saya tetap ajukan ke DJP, nggak apa-apa, Wong. Itu memang hak saya. Supaya saya bisa jadikan bad debt expense saya pengurang. Jadi nggak cukup yang nomor 1, harus nomor 2. Ajukan ke DJP. Tapi apa otomatis kalau sudah jadi expense lalu ajukan ke DJP? Boleh. Syarat ketiga. Nah, syarat ketiga ini dipilih salah satu. Mau nggak ditagih ke pengadilan negeri? Ya. Ada nggak perjanjian kreditur dan debitur? Atau tega nggak mempublikasikan nama orang yang berhutang tadi di penerbitan-penerbitan tertentu, baik umum maupun khusus. Ya. Atau debitur ngakuin bahwa dia memang tidak mampu bayar. Jadi yang ketiga ini memilih 1 di antara 4. Ya, kecuali untuk debitur kecil, syarat ketiga ini tidak disyaratkan. Ya, jadi syarat ketiga untuk debitur kecil itu cukup syarat 1 dan syarat 2. Jadi kalau saya minjamin uang ke debitur kecil, debitur ini kan yang berhutang ya. Terus dia gagal bayar,
Maka kalau saya pengen itu jadikan pengurang di pajak, cukup 1 dan 2. Tapi kalau selain debitur kecil, ya 1, 2, dan 3. Tiganya mana? Memilih salah satu di antara 4. Nanti kita lihat kapan disebut debitur kecil atau bukan. Ini penerbitan umum. Kata-katanya tadi atau ya, jadi boleh umum atau khusus. Ini namanya umum, ya media cetak, media massa umum lah ya. Kalau khusus kayak gini nih. Masuk di terbitannya Himbara, Perbanas, atau Bank Indonesia. Ini kan spesifik ya. Mungkin lebih milih inilah daripada yang umum. Umum kan semua orang tahu. Ini kan orang-orang tertentu. Ya, kalau kita masih pengen tetap akuin pengurang tapi juga sungkan ke yang berhutang, ya masukkan yang penerbitan khusus saja. Ini debitur kecil ya. Dia yang minjam duit 100 juta ke bawah. Ya, 100 juta ke bawah itu debitur kecil. 100 juta gede, Pak. Ya. Mungkin dalam kasus pajak dianggap receh tuh. Ya, kalau sampai kita ternyata tidak bisa menerima pengembalian dari debitur kecil, syarat ketiga tidak diwajibkan buat kita untuk bisa ngakuin piutang. Asal direct write off ya. Ini debitur kecil lainnya 5 juta. Ini yang benar-benar kecil gitu ya. Tadi itu syaratnya berlaku kecuali untuk debitur kecil ya. Jadi baik yang di bawah 5 juta maupun yang di bawah 100 juta itu masuk kategori debitur kecil. Oke, nah ini nanti bisa dibaca ya. Buat perusahaan-perusahaan jasa keuangan tadi yang menyalurkan kredit, itu boleh ngakuin cadangan. Ini acuannya. Kalau di akuntansi kan boleh milih persentasenya ya. Di soal sering tergantung soal. Kalau di pajak enggak, sudah ada. Kalau kamu kasih kredit ke orang, ternyata level kreditnya itu diragukan. Itu tergantung bank atau jasa keuangan yang menetapkan ya level kredit. Makin lama nggak bayar itu makin dianggap macet. Tapi kalau masih awal-awal mungkin disebut perhatian khusus. Baru sebulan kartu kredit nggak saya bayar, bisa jadi di tagihan itu ketulis perhatian khusus. Nah itu boleh dicadangkan sama pemilik, sama bank penerbit kartu kredit. 2,5 dari kredit saya dikurangi dengan kalau saya punya agunan atau jaminan di sana. Tapi kalau macet semuanya boleh dicadangkan. Pernah dulu ada yang nanya, tapi kedengaran lucu ya, tapi menurut saya karena dia nggak paham. Nanyanya gini, Pak, kalau sudah macet, kenapa masih dicadangkan? Loh, kan masih ada kemungkinan kita bisa tagih kan? Ya, makanya dicadangkan 100%. Ya, kenapa nggak langsung dihapus loh? Kita nggak bisa dapat, jangan juga langsung dihapus. Siapa tahu masih bisa dapat. Makanya dicadangkan, tapi diperbolehkan sampai 100%. Macet itu bukan berarti nggak bisa ditagih, tapi proses penagihannya jauh lebih lama dibandingkan yang diragukan, kurang lancar atau perhatian khusus. Nah ini agunan yang boleh jadi pengurang ya. Di sini ada kata-kata sekian persen dari kredit setelah dikurangi dengan nilai agunan. Jadi kalau kreditnya 1M, dianggap kurang lancar. Berarti 5% dari 1M, 50 juta. Apakah itu cadangannya? Tunggu. Ya, harus dikurangi dengan nilai jaminan. Kan masih bisa dapat jaminan kalau gagal bayar kan banknya. Berarti 50 juta kurangi dengan nilai agunan. Ya. Kalau agunannya itu cash, anggap aja tadi pinjam uang 1M, tapi harus buka rekening punya 100 juta di situ. Ya sudah, berarti itu boleh jadi pengurang. Ya, nilai agunan 100 juta itu boleh jadi pengurang. Loh tadi 5%-nya cuma 50 juta. Ya berarti dalam kasus tadi 50 kurangi 100, ya berarti nggak ada yang bisa dijadikan cadangan dalam kasus tadi ya. Oke. Karena aset yang lain, inventory. Masih ada nggak yang sulit membedakan inventory dan aset tetap? Kata kuncinya adalah di kata-kata diperjualkan. Diperjualbelikan. Kalau saya punya mobil itu saya pakai sehari-hari untuk operasional, itu aset tetap. Tapi kalau saya punya mobil, saya taruh di showroom untuk diperjualbelikan, itu inventory. Bapak kalau showroom tapi punya mobil untuk manajer,
punya mobil untuk kendaraan dinas, itu aset tetap. Intinya apakah itu saya perjualbelikan sehari-hari? Nah, itu inventory. Oh, berarti aset tetap nggak bisa diperjualbelikan? Ya bisa aja, kalau saya sudah bosan dengan mobilnya, kalau mesinnya sudah rusak, bisa saya jual. Tapi tujuan utama saya beli aset itu apa? Kalau tujuan utama saya beli untuk saya jual segera, inventory. Kalau tujuan utama saya beli untuk saya pakai dalam operasi, lalu kemudian hari saya lepas, oh itu aset tetap. Ya, itu aset tetap. Penyajiannya tergantung perusahaan ya. Perusahaan dagang hanya disajikan satu layer, kalau perusahaan manufaktur ada 3 layer kan. Ya. Nah, bagaimana perbedaan penilaian? Kalau pengakuan pengukuran nggak ada beda, karena kan pajak ikut akuntansi. Berarti ketika inventory to cash atau inventory to AR, nilai inventory yang di jurnal umum itu diakui sebagai inventory juga oleh pajak. Ya. Yang jadi masalah ketika akhir tahun, saya beli inventory 100 juta. Di akhir tahun, cost-nya berarti 100 juta. NRV-nya tinggal 95 juta. Berarti kalau pakai PSAK kan nilainya berkurang 5 ya. 100 jadi 95 itu berkurang 5. Kalau pajak, nggak ada lower of cost or NRV. Tetap 100 juta. Ya, jadi pakai cost. Itu sudah koreksi tuh. Tadi kan ada penyesuaian loss atas inventory 5 juta. Koreksi positif. Karena pajak nggak pakai lower of cost or NRV. Pajak pakai cost. Itu jangan lupa. Itu bisa jadi item pertanyaan nanti. Bukan untuk dihafalin ya. Tapi kalau ketika ketemu kasus, langsung ingat aja, oh ngitung dulu berapa nilai kerugian karena NRV lebih rendah. Yang pasti di pajak itu dikoreksi. Oh berarti untuk inventory itu yang terjadi adalah beda tetap. Enggak dong. Besok ketika inventorinya dijual, keuntungannya akuntansi dan pajak tentu berbeda. Lebih besar keuntungannya siapa? Ya lebih besar keuntungannya pajak. Karena kan COGS-nya pakai COGS yang lama. Ya, pakai COGS yang lama. Tapi apakah kemudian berarti pajak lebih banyak pengakuan revenue-nya, pengakuan gain-nya? Enggak. Kan akuntansi sudah ngakuin COGS di awal ketika NRV lebih rendah kan. Pajak enggak. Itu koreksi positif. Nah, tahun depan itu koreksi negatif. Keuntungan pajaknya dihapus. Nanti akan sama dengan akuntansi. Hal-hal kayak gini nanti saya terjemahkan dalam bentuk soal ya. Jadi lihat lagi rekamannya. Oh ini ini inventory nih. Arahan lisannya tanpa nulis-nulis, tanpa ngitung-ngitung ada. Ini nanti dengan rekaman. Nah, ngitung-ngitungnya coba dicerna. Kalaupun lupa, kalaupun ini bukan penjelasan yang cukup detail, kan dulu pernah belajar di AKM 1. Ya. Bukan tugas saya harusnya menjelaskan kembali. Ya. Tapi supaya bisa ingat, narik lagi memori itu saya ingatkan. Ini isu soal cost of inventory. Diingatkan, jangan terlalu tergantung dengan barang yang secara fisik ada atau tidak ada. Bisa jadi barang itu ada di gudang kita, tapi bukan barang kita. Ya, jadi barang itu sudah saya jual ke orang lain. Oke, dan dia nitip. Jadi barangnya masih di gudang kita, tapi sudah terjual ke orang lain. Dia hanya nitip di gudang kita. Oh, itu berarti bukan barang kita. Ya. Atau sebaliknya, barang nggak ada di gudang kita, tapi rupanya dijual pakai apa? Free on board (FOB) ya. Destination point berarti baru akan jadi miliknya pembeli kalau sudah sampai. Ini masih di jalan. Sudah nggak di gudang kita tapi ya tetap milik kita. Ya. Konsinyasi tadi ada di tempat kita, dititip sama orang karena dia nggak punya toko, tapi bukan milik kita tuh. Itu inventory dia. Jadi jangan lihat fisik, jangan main fisik, ya main fisik nanti bullying ujung-ujungnya. Ya, bagaimana dengan cost? Jadi ini juga bicara cost accounting dan managerial accounting ya. Jadi waktu kita ngitung cost of inventory itu tergantung.
Kalau itu biaya produksi, ya, maka otomatis dia jadi nilai inventory. Kalau dia biaya periodik, ya, itu jadi expense. Ya kan? Biaya produksi itu intinya adalah semua biaya yang terkait dengan barang yang kita hasilkan. Kalau kita perusahaan dagang, ya, yang terkait dengan aktivitas membeli sampai barangnya di gudang. Jadi kalau saya keluar uang setelah barang sampai di gudang, itu period cost, berarti jadi expense. Contohnya apa? Beli barang, biaya angkutnya saya yang tanggung. Oh, itu berarti masuk di COGS, biaya pembelian, biaya angkutnya. Bukan hanya harganya ya, tapi biaya angkutnya. Barang sampai di gudang, terus saya jual, butuh iklan. Itu cost yang mana? Oh, period cost, karena barang sudah di gudang. Ya, itu biaya setelah barang saya dapat. Bagaimana kalau saya pabrik? Sama, beli bahan baku, ada biaya angkut, ada asuransi. Oh, itu masuk cost of raw material. Ya. Selama proses produksi keluar macam-macam biaya. Bayar buruh. Ya kan? Juga di pabrik ada biaya penyusutan, masuk gitu overhead kan. Jadilah barang jadi kita simpan, diiklankan atau diangkut. Ada beli, kita tanggung biaya penjualan. Biaya penjualan itu kan setelah barang sudah siap dijual, berarti dia period cost, bukan product cost. Jadi memang harus dikategorikan ya. Kalau kita terlalu banyak mengkategorikan cost itu sebagai product cost, apa akibatnya? Inventory overstated. Kalau sebaliknya harusnya produk jadi period cost, inventory understated. Income statement-nya yang jadi pengaruh. Nah, ini yang harus diingat di pajak. Pajak hanya pakai 2 loh untuk ngitung COGS dan ending inventory. Pajak hanya pakai FIFO dan moving average. Jadi pajak memang ngomong average, tapi sebenarnya average-nya adalah moving. Moving average itu apa ya, Lawrence? Pakai pencatatan periodik atau perpetual? Kalau moving average. Masih ingat, Lawrence? Iya, Pak. Moving average ya, Pak? Iya, itu periodik atau perpetual? Waduh. Lupa ya. Kamu Saya terlalu lupa, pajak sih. Kamu ini terlalu jadi pajak. Nggak salah juga sih. Akuntansinya jadi lupa. Moving average itu adalah average yang digunakan untuk tujuan pencatatan perpetual. Itu yang sulit itu loh. Tiap kali barang masuk dihitung lagi rata-ratanya. Tapi ada cara yang gampang pakai weighted average. Nah, itu yang pakai periodik. Ya, akuntansi boleh milih mau pakai FIFO, moving average, weighted average. Kalau pajak hanya memilih salah satu di antara 2 ini. Kalau mau ikut akuntansi ya silakan aja. Cuma itu tadi. Kalau akuntansi pakai weighted average nggak bisa sama dong. Kalau akuntansi pakai FIFO bisa, ya bisa sama. Pak, mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Ya, ingin tanya Pak, yang masalah tadi NRV itu, saya masih berusaha mengingat lagi Pak. Kalau misal saya punya inventory 100.000, kemudian kita kan pilih kan Pak, buat NRV kan pilih yang paling kecil ya Pak ya. Nah, kalau misalnya jadi 80.000, kita kan biasanya bisa tulis loss due to NRV itu inventory kan Pak, jurnalnya. Betul. Nah, jadi kenapa kok bisa tahun ini koreksi fiskalnya jadi negatif, tahun depan jadinya koreksi fiskal positif, tahun depannya jadi negatif. Saya bingung. Tadi ya 100 terus akhir tahun jadi 80. Berarti kan di akuntansi ada biaya atau loss berapa tadi 20. Pajak kan koreksi. Pajak koreksinya positif 20 kan? Itu jelas. Oke. Tahun depan berarti kan sekarang starting point-nya COGS-nya akuntansi bukan lagi 100 tapi 80. Ya, anggap aja tahun depan ternyata dijual pada harga 110. Berapa keuntungannya akuntansi tahun depan, Lawrence? Kalau tahun ini kan akuntansi loss, belum ada keuntungan karena belum jual barang. Loss-nya berapa tadi? 20. Ya, Pak. Kita tulis saja di sini. 2020 loss 20. 2021 tadi jualnya 110.
Berapa keuntungannya akuntansi tahun depan? 30, Pak. Berapa? 30 harusnya. Dari mana? 110 kurangi 80. Iya, berarti ada gain berapa? 30 ya? Iya. Berarti secara net akuntansi masih nyatat apa? Gain 10 ya? Iya, Pak, gain 10. Oke. Yang sudah saya upload ini adalah catatannya akuntansi. Nah, sekarang coba lihat ya. Pajak 2020 kan tidak mengakui apa-apa. Nihil. Berarti terjadi koreksi fiskal positif sebesar 20. Oke. Tahun 2021 berapa gainnya pajak? Gainnya pajak 10, Pak. Karena 110 kurang 100. iya, karena kosnya tadi berapa kosnya? 100 ya, Pak. 100 ya. Berarti gain pajak 10 ya, 10. Oke. Tahun 2020 pajak nggak ngakuin apa-apa, berarti 0. Tahun 2021 pajak ngakuin gain 10. Ya. Berarti koreksi fiskal 2021 itu apa? Koreksi fiskal akuntansi tadi gain 30 ya di 2021, betul kan? Iya, Pak. Oke. Negatif jadi, Pak. Pajak ngakuin gain 10, berarti koreksi fiskalnya apa? Negatif, Pak. Negatif berapa? 20. 20. Oke. 2020 koreksi fiskal apa? 2020 koreksi fiskal positif karena bebannya Berapa? 20. 2021 koreksi fiskal apa? Koreksi fiskal negatif. 20. Berarti plus 20 kurangi 20 kan 0. Betul ya? Iya, Pak, benar. Nah, ya sudah. Seperti ini kasusnya. Ini beda waktu. Apakah sudah bisa dipahami? Iya, Pak, bisa, Pak. Jadi meskipun tidak ada semacam efek apapun di masa depan tetap ataupun di masa sekarang karena masih tetap 100 itu, Pak. Tetap 100. Tetap 100 dicatat oleh pajak. Ya, paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kasih yang lain. Nah, ini bagian akhir dari current asset sebelum kita istirahat bentar ya. Saudara-saudara, current asset ya termasuk income statement account ya. Itu bisa dipakai poinnya gini. Current asset bisa dipakai untuk menentukan income statement account. Utamanya kalau terjadi pemeriksaan. Ya. Biasanya kalau terjadi pemeriksaan itu kan laporan kita di income statement diragukan. Saya nulis pendapatan 1M, terus diperiksa, itu kan berarti orang pajak pengen tahu benar nggak 1M. Nah, orang pajak biasanya pakai cara yang ini kan sebenarnya logika akuntansi. Ada yang namanya metode arus barang. Jadi diminta catatan persediaan awal ditambah dengan pembelian atau produksi dalam ini unit ya. Diperiksa, oh ya, saldo awalnya sekian unit, ada bukti stok of 6. Terus mana pembelian dan produksi dalam unit muncul. Awal tambah pembelian atau produksi itu barang tersedia dijual kan. Kurangi dengan stok of 6 terakhir berapa? Muncullah unit akhir, itu kan penjualan. Ya udah kalikan aja dengan harga pasarnya, bukan cost ya, harga pasarnya inventory. Kan itu revenue. Ini bukan akurat ya, bukan cara akurat, tapi paling tidak dengan pakai ini pajak pengen tahu kalau saya pakai metode arus barang, saya kalikan harga per unit, ketemu nggak 1M? Kan tadi si perusahaan wajib pajak laporkannya pendapatan 1M, masuk akal nggak ya? Dihitung, oh ketemunya 995 juta, masuk akal lah. Tapi ketika dihitung ternyata pendapatan harusnya kalau pakai metode arus barang itu 10M, kan sangat tidak ini ya, sangat signifikan bedanya. Itulah makanya ketika belajar, mungkin di awal-awal kemarin saya tegaskan, kalau sampai pembukuan WP itu tidak dapat membuktikan berapa besarnya penghasilan neto, orang pajak punya privilege, pemeriksa dalam hal ini, menentukan penghitungan pendapatan neto sendiri. Bisa pakai norma atau bisa pakai metode ini. Diragukan 1M-nya. Pakai metode arus barang. Ketemu 10M, ya udah pendapatan Anda secara jabatan ditentukan 10M. WP nggak setuju. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
SKPKB tadi kan atas 10 kurang 1 ya. WP nggak setuju. Apa yang dilakukan WP? Ya silakan, kalau terima, monggo. Tapi kalau nggak terima, silakan dispute kan. Ajukan keberatan. Ya, keberatan nggak lolos ya karena yang nguji masih teman-teman pajak, ya banding ke pengadilan pajak. Kita punya ya, saya nggak tahu kalian sudah pernah yang bikin TikTok ya, Evan kalau nggak salah ya, TikTok pengadilan pajak kita ya, moot court itu kalau lagi normal-normalnya ya nggak pandemi, wah itu berguna banget tuh ya. Kita bisa undang praktisi kayak ya hakim gitu ya, menyidangkan hal-hal terkait dispute gitu. Nah ini nih hitungan yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Kalau kita nggak setuju ya silakan diajukan. Tapi biasanya kan ini dilakukan kalau laporan kita diragukan. Tapi ketika dihitung ini pendapatan yang dihitung pakai arus barang mirip seperti pendapatan kita, variannya nggak beda jauh, udah masuk akal. Atau pakai cara lain nih, metode arus uang. Uang sekarang, saldo rekening koran sekarang, ditambah semua pengeluaran kita, ya, terus kurangi dengan saldo awal. Itu ketemu uang ya, uang tertentu. Itu bisa dianggap seperti pendapatan. Ya. Tadi ngakuin pendapatan 1M, dihitung pakai ini juga mirip-mirip kayak pendapatan pakai arus barang, ketemunya sekitar 9M 800. Berarti harusnya memang pendapatan dia 10M-an nih. Ya. Nggak mungkin 1M. Pakai lagi pendekatan lain, arus piutang. Ketemunya juga 9M sekian mendekati 10. Oh, berarti memang 1M nggak dipercaya nih. Ya sudah, ditetapkan pakai SKPKB bahwa pendapatannya 10 juta. Ya, kurang bayarnya berarti 10 kurang 1 kalikan tarif. Itu saudara-saudara ya yang bisa saya sampaikan soal harta lancar. Ada diskusi dulu? Nah, ini sudah ketinggalan zaman ya, sudah lewat filmnya.